Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini saya akan melanjutkan yaitu di lab 10.4. 10.4 ini yaitu lab mengelola host Linux dan menggunakan peran sistem. Dengan hasilnya nanti gunakan Red Hat Real System Role Store peran untuk membuat, memformat, dan memasang volume NVM secara persisten pada host yang dikelola buat penggunaan dengan sudo akses. Konfigurasikan pengaturan jaringan pada host yang dikelola dan kumpulkan fakta Ansible terkait jaringan. Jadwalkan pekerjaan cron. Yang pertama di sini adalah lab start review 3. Kita akan masuk ke review CR3. Nah, dan sini kita disuruh install Real System Roles, koleksi dari Red Hat Real System Roles 1.19.3.tars.gz file ke dalam collection directory di directory project. Beralih ke review CR3 directory. Sini kita akan masuk ke student workstation review CR3. Di sini kita disuruh gunakan Ansible Galaxy perintah untuk menginstal Real System Roles collection dari Red Hat Real System Roles 1.19.3.gz file ke dalam collection directory dengan mengetik Ansible Galaxy Collection install. Kita copy saja dan kita akan masukkan identifier pada Red Hat Real dari Red Hat Real dan di sini di 2.1 kita disuruh membuat store YAML playbook. Kita copy dengan perintah vim, lalu kita memasukkan perintah yang disuruh. Kita copy saja. Di sini kita disuruh masukkan source volumes-nya juga, define the volumes-nya juga. Kita disuruh buat logika volume dengan nama F1F OLLV content dengan ukuran 128 MB, file system tipe XFS, dan moon point itu VR www HTML content. Kedua kita sudah masuk storage tools-nya dulu dengan nama VG Web. Insert untuk mengedit. Kita
masukin volume. Itu yang ini juga kita masukin. Ini ada kelebihan sedikit. Ini harus seimbang. Kalau tidak seimbang nanti dia salah. Oke. Sini kita disuruh buat juga volume dengan nama LV Uploads, size-nya 256 MB, mount point-nya itu file www.html uploads dengan tipe XFS, statusnya present. Kurang lebih nanti akan seperti ini. Seperti ini berarti tadi betul. Oke, kita hapus semua, kita fokus saja yang final playbox-nya biar lebih tepat dan tidak terjadi kesalahan. Sini kita copy, lalu escape, titik 2 wiki. Di sini kita disuruh menjalankan storage.yml-nya dengan perintah Ansible Navigator. Dan ketiga, kita disuruh mulailah menulis dev users.yml buku pedoman. Tentukan satu permainan dalam buku pedoman yang menargetkan web servers-nya, kelompok tuan rumah. Kini disuruh kita tambahkan first files, kunci untuk mengakses pas field.yml-nya file. Tambahkan juga tasnya untuk kunci ke buku pedoman. Dan kita akan masukkan perintah vim. Kita translate dulu. To dev users YML. Kita masuk ke sini. Dan di tip 3.2 kita disuruh tambahkan tugas pertama ke playbook, gunakan Ansible building group modul untuk membuat web dev group di host yang dikelola. Tugas harus berisi konten seperti nama, tambahkan grup web dev-nya, terus Ansible building group, namanya web dev, statusnya sekarang. Dan yang ketiga, tambahkan tugas kedua ke buku pedoman yang menggunakan Ansible built-in user modul. Gunakan Ansible built-in user modul untuk membuat web dev pengguna di host terkelola. Berisikan nama, yaitu buat akun pengguna Ansible built-in user. Terus nama grup web dev,
kata sandi webdev. Terus yang terakhir kita disuruh tambahkan tugas ketiga ke permainan yang menggunakan Ansible Bulletin line in file, modul untuk mengubah sudo berkas konfigurasi dan memungkinkan webdev anggota grup untuk menggunakan sudo tanpa kata sandi pada host yang dikelola. Gunakan validate parameter untuk memvalidasi entry baru sudoers. Bersihkan nama, ubah konfigurasi sudo untuk mengizinkan anggota webdev sudo tanpa kata sandi. Dan ini buku pedoman yang lengkap, harus terdiri dari konten yang sudah diminta tadi. Kita menggunakan bahasa Inggris dulu, lalu kita copy. Sudah, kita escape _2 wiki untuk keluar dan menyimpankan. Jadi, dan sekarang kita disuruh menjalankan dev users.emailnya tadi dengan perintah Ansible Navigator. Karena kita ingin menjalankan playbook dev users emailnya, di sini kita perintahnya adalah playbook artifact enable false dev users email false id prompt. Dan dia mempunyai password value passwordnya itu adalah red hat. Di sini kita disuruh gunakan SSH gunakan SSH sebagai web dev pengguna dan masuk ke server a.lab.exam.com server. Kita copy saja SSH-nya. Change to beralih ke root menggunakan root pengguna. Kita disuruh beralih ke root pengguna dengan perintah sudo i. Sekarang kita sudah ke root pengguna. Jadi perintah selanjutnya adalah keluar dari server lab.example.com dengan perintah exit. Kita keluar juga dari web dev-nya. Sini logout berhasil, kita keluar, koneksi ke server ditutup. Oke. Sekarang kita disuruh buat network.yml-nya. Di dalam network.yml-nya kita disuruh masukkan nama konfigurasi NIC dengan host web server, perannya itu Red Hat, Real, System, Rolex, dan Network. Di sini kita disuruh sertakan itu sebagai peran dalam roles bagian permainan, rules dalam permainan. Kita ketik vim perintah untuk bisa memasukkan perintah-perintahnya. network.yml. Kita copy saja.
Selanjutnya kita disuruh tinjau settingan IP configuration-nya. Jadi kita disuruh bagian dalam readme md berkas dan tentukan variabel mana yang diperlukan untuk mengkonfigurasi ETH1 antar muka jaringan dengan IP 172.25.254. Kita masukkan perintahnya itu ke slash. Ini sudah seperti di modul, berarti berhasil menjalankan. Dan selanjutnya kita disuruh buat group first dan group first-nya kita akan membuat group first itu dengan memasukkan mkdir pv group garis bawah first slash sini first group first web servers. Server kita enter. Nah, sini sudah jadi. Dan sini yang 5.4 kita disuruh membuat network file to define file berkas untuk menentukan variabel peran yang diperlukan. Karena di sini network YML hanya untuk karena nilai variabel untuk host, karena di sini berlaku untuk host. Jadi kita perlu memasukkan file di group first dan directory. Jadi kita perlu melewatkan ini saja. Kita lanjut ke yang 5.5 karena ini udah untuk host, jadi tidak perlu memasukkan ini. Kita menjalankan network YAML-nya. Di network line-nya line 2 kolom 3 kita masukkan network vnet nama, berarti kita harus menggunakan bahasa Inggris dulu. Sini dia berbahasa Indonesia jadi berkendala. Sudah, coba jalankan lagi. Hasil dan yang selanjutnya kita disuruh buat log rotate.yml. Log
rotate, nah, error karena belum taruh perintah vim, jadi makanya error yang merupakan perintah vim-nya. Masuk, jadi kita di sini karena di sini ada yang playbook berhasilnya, maka kita akan membacakan saja dan nanti kita akan mengkopinya dari 4.5-nya ini, karena itu sudah playbook yang selesai. Di sini di 6.1 kita disuruh buat log rotate.yml, itu buku pedoman, dan tambahkan garis yang diperlukan untuk memulai permainan. Itu harus menargetkan host terkelola di web server group dan mengaktifkan eskalasi hak istimewa dengan nama pekerjaan cron berulang. Hostnya itu server web menjadi benar, dan tugasnya itu adalah file cron tab ada ansible built-in cron dan nama putar log httpd. Di sini 6.3 adalah konfigurasi pekerjaan untuk dijalankan setiap malam pada tengah malam. Itu menitnya 0, jamnya 0, hari kerjanya possible. Dan di sini gunakan cron file parameter untuk membuat pekerjaan. Menggunakan jalur relatif mendapatkan file di etc cron directory. Dengan pengguna develops pekerjaan log rotate, file cronnya rotate web, statusnya sekarang. Nah, setelah itu playbook harus berisi konten seperti berikut. Tinjauan playbook untuk mengetahui keakuratnya. Jadi ini yang kita copy sudah jadi, tinggal kita paste aja, escape, titik 2, wiki untuk keluar dan menyimpannya. Di sini kita disuruh jalankan dengan perintah ansible navigatoran syntax check untuk mengecek apakah ini sudah bisa dijalankan atau belum. Oh, ini berarti sudah jadi, berarti tinggal dijalankan saja, dan kita akan jalankan itu ansible navigator. Seperti biasa, yang akan kita jalani adalah log rotate.yml. Dan berikutnya kita disuruh jalankan perintah berikut untuk memverifikasi bahwa file cron ada dan isinya benar. Keluar server alab example.com setelah selesai. Kalau sudah selesai berarti bakalan keluar yaitu server lab dan example.com. Mari kita jalankan. Dengan perintah cat garing etc /cron_d.d/rotate web. Enter. Di sini sama seperti di mode, berarti berhasil. Dan di sini kita disuruh tulis buku pedoman bernama site.yml.
Jika dijalankan HTML begitu pasti ya, tidak ada kesalahan. Menu pertama kita tambahkan import playbook pertanyaan untuk setiap playbook yang dibuat pada langkah sebelumnya dengan menambahkan perintah import playbook. Copy dulu sebelum kita masukin. Sini kita tekan perintah vim untuk memasukkannya, yaitu site.yml. Kita copy yang ini, escape titik 2 wiki, lalu kita menjalankan playbook site.yml. Kita jalankan, mempunyai vault passwordnya, yaitu red hat. Sambil menunggu, selesai, itu rekap server lab. Kita lihat ulang server lab. Server labnya seperti apa? Itu OK-nya 37, itu change-nya 0, unreachable-nya 0, fail-nya 0, skip-nya 24, rescue-nya 0, ignorate-nya 0 juga. Sama seperti semodul, jadinya kita akan terakhir adalah lab grade, nilai dari area ini. Kita akan lihat grade-nya berapa. Grade-nya apa? Cek lab-nya, sistemnya sukses. Initiative VG web volume group size-nya pas. Jadi jika sudah di grade, maka kita bisa mengakhiri lab. Overlap grade fail. Oke, dan terakhir sebelum kita tutup, kita kan lab finish review CR3. Kita akan akhiri lab ini dengan lab finish dari lab review CR3. Oke, sekian dari saya. Lab 10.4-nya. Titik 4-nya sekian dan terima kasih.